masira syams wa yatadhaharu lan pertelo sapa Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an bitakhorusi kelawan bisu saking omongan kelu wal jununi lan edan gendeng. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an dengan mujahadah perjuangannya sehingga inkitok jungkung dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah, tumakninah sampai pada tingkatan ihsan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, ihsan anta budallah ka'annaka tarah, dalam beribadah pada Allah seakan-akan melihat Allah. Artinya apa? Rohaniyahnya menemukan, merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lupa segalanya. Mau bicara aja kanelan karena tenggelam rohaniyahnya dalam keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lisane kelu gak iso ngomong. Dianggap orang gendeng. Ada suatu riwayat Uzkurullah kasira hatta yuqalu al-majnun. Zikirlah pada Allah Subhanahu wa taala sehingga orang yang melihatnya menganggapnya sebagai orang yang gendeng, lupa pada selain Allah Subhanahu wa taala. Hatta humila sehingga den gawa sapa Kanjeng Syekh ilal marostani maring rumah sakit jiwa, marotin kelawan pirang-pirang ambalan. Jadi ini makom fana ya. Kesadaran manusia dan kemanusiaannya sudah hilang. Yang dilihat, dirasakan keagungan kebesarannya Allah. Sampai dirinya nggak merasakan kalau dirinya itu fana, tenggelam. Melihat sesuatu yang dilihat keagungan kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang lain kadang melihatnya sebagai orang yang gendeng, orang yang gila. Padahal hatinya selalu ta'aluk, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila anistahara amruh, ila anistahara maring yento masyhur apa amruhu perkarane Kanjeng Syekh sampai masyhur. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an setelah duduk di makom fana lalu didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di makom baqo. Zahiriyahnya bisa serawung sama manusia, sama makhluknya Allah, batinnya selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makom baqo. Jiwanya sudah jiwa kamilah, sudah sempurna, sudah hatinya qalbun salim. Seperti dungane Nabiullah Ibrahim ala nabina wa alaihi salatu wassalam, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dihinakan, tidak sengsara kelak di akhirat ketika hari kebangkitan, yang mana di hari itu harta, anak,
nggak ada yang bermanfaat kecuali bisa memberi manfaat ketika sowan kepada Allah akhir hayat kita, akhir hayat seseorang dengan hati yang selamat, biqalbin salim. Jiwanya sudah sempurna, sudah didominasi oleh sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Wa faqalan munjoni, faik yang unju, yang unggul. Ahla asri sapa Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ahla asri ing ahli mongsone Kanjeng Syekh apane ilman ilmune, wa amalan lan amale. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sosok yang hebat pada masanya. Dalam apa? Dalam ilmu. Karena ilmu itu adalah bangunan pondasi pilar pertama. Wa amalan lan amali, di samping ilmu amal. Dengan amal berarti ilmunya bermanfaat. Orang kalau berilmu, ya, indikatornya adalah wa amalan. Dia mengamalkan secara lahir dan batin, memberi manfaat pada dirinya, memberi manfaat pada orang lain dan sekelilingnya. Namanya ilmu yang bermanfaat, minimal diamalkan. Dengan diamalkan ilmunya, fa'mal walau bil asyri kazakati tahrud binuril ilmin min dulumati, ya. Dengan mengamalkan ilmu maka akan keluar dari kegelapan. Nah, kalau ilmunya nggak diamalkan, berarti ilmunya bukan ilmu bermanfaat. Berarti orang tadi bukan alim, bukan ulama, tapi sekedar yuhadis wa yuhki al-fadhul ilm, hanya sekedar penampung, hanya tukang cerita tentang ilmu dan pengetahuan. Wa zuhdan lan zuhute, zuhud itu bukan berarti kok anti dunia, tidak. Zuhud artinya apa? Hatinya tidak kumantil dunia, hatinya tidak bergantung, tidak bersandar pada materi. Sehingga ukuran zuhud bukan secara zahir, tapi secara batin. Sejauh mana seorang itu tidak bersandar pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya nggak punya apa-apa, tapi bangun tidur wis kepikiran yang umangane apa, ini apa, materi dan sebagainya, ya, berarti masih terkena penyakit materialistik. Atau menganggap rezeki itu hanya uang, semuanya diukur dengan uang, itu juga materialistik. Meskipun itu fakir ataupun kaya, ya. Jadi ukurannya zuhud ini bukan punya atau tidaknya harta, akan tetapi sejauh mana ketergantungan hati seseorang pada materi, pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kaya raya. Buktinya apa? Wakofan beliau, ya, sangat luas untuk kemanfaatan kaum muslimin. Kedermawan beliau memberi sandang pangan kepada fakir miskin ribuan. Nggak mungkin kalau nggak kaya raya nggak bisa wakaf tanah, bisa berbuat sosial pada ribuan orang yang membutuhkan sandang dan pangan. Pada waktu itu kondisi umat Islam dalam keadaan mengenaskan karena perang saudara, konflik antara raja satu dengan yang lainnya pada abad ke-5, ya, terjadi perpecahan. Dampaknya kepada rakyat. Kanjeng Syekh membuka pintu tobat, membuka gerakan-gerakan sosial, gerakan thariqah, termasuk beliau yang memberi spirit kepada Syekh Al-Ayyubi, ya, untuk siapa? Memerangi
raja yang zalim, ya, Ubaidillah bin Hadi Al-Habib, yang mengaku keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga mendirikan kerajaan di Mesir, dinasti Fatimiyah. Beliau memberi spirit pada itu, Syekh Ayyubi itu, untuk memerangi raja yang zalim selama 2 abad. Umat Islam dibujui, ya, dibujui dengan ngaku-ngaku keturunannya Kanjeng Nabi. Kebatilan pasti akan hancur pada saatnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi agar jadi raja, agar jadi penguasa selama 2 abad, Bani Fatimiyah. Itu yang merekomendasi sing dongakno, memberi spirit untuk menumpas penguasa yang zalim itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Wa ma'rifatan, dalam segi ma'rifat, kedekatan hatinya mengenal jati dirinya dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wariyasatan lan dadi pimpinan wa qabulan lan den trima. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu diterima dari semua kalangan, baik itu raja, rakyat jelata, dari siapapun menerima Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Karena yang dibawa beliau adalah pintu tobat kepada siapa saja, tidak mengenal bajunya apa. Jadi beliau itu netral, malah nggak begitu senang kalau ditemui para pejabat, lebih senang duduk dengan orang fakir dan miskin. Itu Kanjeng Syekh, makanya diterima di langit, diterima di bumi. Dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan menyampaikan kepada malaikat Jibril untuk dikumandangkan bahwa si fulan dicintai oleh Allah dan diterima. Lalu malaikat Jibril mengumandangkan kepada seluruh penghuni langit, para malaikat, sosok si fulan itu dicintai Allah dan diterima oleh Allah. Dan akhirnya malaikat Jibril mengumumkan di bumi ini, sehingga para masyarakat pada saat itu digerakkan hatinya, hakikatnya oleh Allah, ya, secara zahir oleh malaikat Jibril, para malaikat, dan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Wa qabula, diterima oleh penghuni langit, diterima oleh penghuni bumi. Karena kesolehan beliau adalah sosok yang bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertanggung jawab pada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qaim bi huquqillah wa huquqi ibadihi. Itu Kanjeng Syekh sehingga diterima. Allahumma ansyur nafahati ridwani alaih wa midana bil asraril lati awdataha ladaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina